Lihat BYD yang resmi membangun fasilitas di Subang Smartpolitan, ini sebetulnya seberapa besar arti dari proyek ini bagi SSIA? Sebenarnya kalau buat kita sendiri, dengan pembangunan BYD ini, bukan hanya buat SSIA sebenarnya. Jadi adalah buat negara bangsa Indonesia kalau saya rasa. Karena di sini bisa dilihat ya, bahwa BYD ini sangat berkomitmen sekali untuk membangun pabrik pabrik EV ya, terbesar di Southeast Asia. Jadi kalau kita lihat emang mereka sudah bangun di Thailand dan sudah beroperasi. Tapi pabrik yang mereka rencanakan untuk Indonesia ini bisa 2 kali lebih besar daripada di Thailand contohnya. Jadi it's the biggest in Southeast Asia. Dengan itu satu. Kedua adalah mereka juga berkomitmen untuk adanya transfer of technology. Jadi bukan hanya buat SSIA, menurut saya sih ini buat bangsa dan negara sangat penting gitu ya. Makanya ini menjadi sorotan daripada pemerintahan kita juga. Baik, tapi melihat kondisi saat ini sebetulnya Pak ya, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh SSIA ya Pak ya dalam proses pembangunan dari pabrik ini. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi baik dari sisi perizinan misalnya, atau mungkin tantangan-tantangan lain apa saja Pak? Ya. So far sih emang banyak pastinya ya, karena sebenarnya kan kita sedang membangun kota ya, suatu kota baru yang penuh tantangan sebenarnya. Jadi bukan hanya kawasan industri saja, tapi ini merupakan kota. Jadi kota di mana nanti ada kawasan industri, ada perumahannya, ada komersialnya, ada innovation, education centernya, dan lain-lain. Jadi lengkap ya Pak ini? Lengkap ini. Jadi Smartpolitan. Dan Subang Smartpolitan ini dibangun dengan wacananya adalah menjadi kota yang pintar dan sustainable. Jadi di situ challenge-nya banyak sekali, terutama dari segi perizinan, dari segi peraturannya yang kita harus bereskan satu persatu. Jadi dalam hal dengan konteks BYD, emang kita sama-sama mereka. Jadi bekerja sama bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintah juga untuk supaya ini semua bisa terrealisasi dengan baik. Baik, lalu dari roadmap-nya sendiri ya Pak ya, sebetulnya pembangunan ini diperkirakan atau diproyeksikan akan selesai atau rampung di tahun berapa Pak? Waduh, itu susah sekali dibilang karena kita membangun kota baru yang selalu evolve kan, kalau kota baru itu. Kalau dilihat dari size-nya sendiri ya, luasnya, kita ada perencanaan kita ada sebesar 2.700 hektar perencanaannya. Dan sekarang sudah akumulasi lahan yang sudah ada 1.700, sedangkan yang dalam tahap pembangunan sebenarnya hanya 800. Jadi kita akan bertahap bangunnya. Dan ini kalau dilihat dari reference kota-kota lain di Indonesia, bisa memakan waktu 20-30 tahun sebenarnya. Baik, lalu terkait dengan pembangunan pabrik yang juga diperkirakan akan rampung pada tahun 2026 ini ya. Sampai dengan saat ini Pak, progresnya sudah seperti apa dan juga sudah sejauh mana, mungkin boleh diceritakan? Oh ya. Jadi pada saat ini kan BYD sedang membangun di atas 108 hektar pabrik yang merupakan nanti assembly plan-nya mereka. Dan di sini kita lihat mereka harus mulai beroperasi di Januari 2026. Sekarang masih dalam tahap pembangunan. Tapi kalau kita lihat itu mesin-mesin mereka dan lain-lain itu udah mulai berdatangan ya. Jadi instalasi dan rencananya sebenarnya bulan Oktober November ini mereka akan trial untuk pabriknya sendiri. Nah ini challenge-nya buat kita semua karena cepat sekali ya, mereka baru mulai Oktober, jadi pabrik yang sebesar 100 hektar ini baru dimulai kan Oktober pembangunan tahun lalu. Jadi harus selesai ya, Oktober dalam 1 tahun bangun pabrik otomotif yang kapasitasnya diduga sekitar 150.000 mobil 1 tahun. Jadi itu masif dan impresif sekali cara mereka bangun. Baik, tapi sejauh ini nggak ada hambatan ya Pak ya? Artinya sejauh diharapkan ini akan selesai sesuai target. Ya, masih good. Dan itu satu hal, saya juga bangga juga di mana mereka akan masuk ke tahap 2 pembangunan pabrik. Tadi seperti saya bilang, bahwa pabrik ini terbesar di Southeast Asia ya. Mereka tahun ini diharapkan juga akan masuk dan mulai membangun tahap kedua yang merupakan supply chain-nya mereka. Jadi ini juga mereka akan bangun. Baik,
Menarik Pak kalau kita membahas dari sisi investasi ya Pak ya. Sebetulnya di tanah air sendiri atau di Indonesia sendiri sebetulnya secara iklim investasi Pak, untuk saat ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa ini pabrik ini adalah pabrik yang terbesar di Southeast Asia. Artinya sudah ada kepercayaan ya Pak ya untuk Indonesia untuk bisa membangun pabrik sebesar ini begitu. Bagaimana Anda melihat iklim investasi di tanah air untuk saat ini? Mungkin boleh dijabarkan dari sisi dukungan pemerintah dan juga mungkin dari sisi pendanaan seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat yang paling penting dari iklim investasi ini adalah mengenai peraturan ya, policy dan regulatory dari pemerintah, serta of course insentif ya, karena kita bukan hanya di dalam negeri saja, kita melawan negara-negara lain yang di Asia Tenggara maupun even di luar Asia Tenggara, Cukup kompetitif seperti ya Pak? India, Cina segala macam kan, very kompetitif. Apalagi sekarang kita lihat dengan adanya tarif ya dari pemerintahan Amerika, itu Vietnam, ya kan, ya Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia. Singapura yang paling beneficial, dia cuma kena 10% tarif, Indonesia 19%. Nah ini penting sekali. Jadi gimana Indonesia bisa secara kompetitif menarik investasi dari luar kan, itu penting. Nomor dua, pembangunan industri ini penting sekali buat masa depan masyarakat Indonesia kan. Jadi industrialisasi ini yang menurut saya harus didorong terus oleh pemerintah. Oleh karena itu tadi penting sekali regulasi yang benar-benar stable, bisa membangun dan kepercayaan rule of juga. law-nya juga jelas, ya kan. Jadi kepercayaan investor ini tumbuh untuk Indonesia, dan begitu kita bisa menarik. Mumpung istilahnya momentumnya lagi bagus, gitu, dengan tadi BYD masuk secara besar-besaran, kenapa nggak di leverage sekalian untuk investasi perusahaan-perusahaan lain multinasional ke Indonesia?